Ayu lepas di tepi pantai. Selamat datang tamu undangan di SMA 14 yang kami cintai. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Kepala Bapak PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Pekanbaru, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, Kepala SMA 8 Pekanbaru, dan Kepala Sekolah SMA 14 Pekanbaru. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber kegiatan workshop pembuatan web sekolah dan kegiatan robotik pembuatan kran air otomatis. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 14 Pekanbaru. Teristimewa untuk seluruh tamu undangan yang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Puji dan syukur atas rahmat ilahi Robi yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani dan kesempatan bagi kita semua untuk menimba ilmu di tempat yang istimewa ini. Salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan beliaulah teladan umat. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Panitia Penyelenggara yang akan dibacakan oleh Ibu Aprilis Sri Handayani. Kepada Ibu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta peserta didik sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yaitu Bapak Zul Ikram SPD MPD, dan Bapak Kabid SMA yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Pengawas, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 14 Pekanbaru, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, dan yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping serta peserta didik sekalian yang kami sayangi. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih dapat beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini dengan senantiasa tetap mematuhi protokol kesehatan. Selawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan hadirin yang berbahagia, saya sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter untuk mengembangkan peserta didik yang kreatif dan inovatif melalui pembuatan web sekolah dan kran otomatis. Adapun tujuan kami menyelenggarakan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat peserta didik secara optimal pada satuan pendidikan atau lembaga, dan mengembangkan kegiatan peserta didik yang kreatif serta inovatif. Kegiatan ini didanai oleh APBN 2020 tahap 3. Peserta pada kegiatan ini adalah 44 peserta didik dari SMA Negeri 14, 4 peserta didik dari SMA Negeri 4, SMA Negeri 7, SMA Negeri 8, dan SMA Negeri 15. Jadi jumlah seluruh peserta adalah 60 orang. Kegiatan yang kami laksanakan terdiri dari pembuatan web yang akan diikuti oleh 30 peserta didik yang akan kami laksanakan
otomatis yang akan diikuti oleh 30 peserta didik yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 November 2020. Dan kami mengambil narasumber yang berkompeten di bidang masing-masing, yaitu dari Kominfo Provinsi Riau dan dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi negeri swasta. Tempat kegiatan di SMA Negeri 14 Pekanbaru. Harapan kami semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menumbuh kembangkan karakter dan nilai-nilai yang positif bagi peserta didik sekalian. Demikianlah laporan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang disampaikan. Masuklah kita acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari PLT Kepala SMA Negeri 14 Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Bapak Zahar MPD. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi wa ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul. Yang sangat membanggakan kami semua 14 adalah hadirnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pak Yusram SPD NTB, Ahlan wa sahlan, juga nyaman di SMA Negeri 14 Pekanbaru. Kemudian salam kita aturkan untuk dimulaikan Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Yusram SPD NTB. Yang kami hormati Bapak Kabid Pendidikan SMA yang diwakili DKI. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7, Manipur 8, Manipur 4 dan SMA Negeri 15 sebagai sekolah impas dari workshop ini. Dan yang kami hormati Ibu Pengawas, Bu Jasmiar, dan insyaallah beberapa waktu lagi akan mengisi masa pensiun. Dan Bapak Ibu guru pendamping yang kita muliakan, Bapak Ibu instruktur, dan yang kami sayangi adalah siswa-siswi SMA Negeri 14 Pekanbaru dan siswa-siswi sekolah impas. Pada kesempatan ini kami dari kelas SMA Negeri 14 Pekanbaru akan menjelaskan sedikit tentang penguatan karakter, di mana pendidikan penguatan karakter itu sangat penting sesuai dengan amanah dari undang-undang, di mana salah satu cirinya adalah anak-anak siswa yang berkarakter itu adalah punya kreativitas dan inovasi. Maka SMA 14 mengambil tema workshop adalah membuat web dan membuat keran otomatis, bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kami menganggap itu bagian dari inovasi di bidang IT yang cukup bagus. Nah, Nana di sini selama 2 hari setelah ketua tadi akan dilatih membuat web. Nah, web pengembangannya mungkin nanti akan banyak dilakukan oleh kami. Di sini hanya pemancing saja. Nah, mudah-mudahan di sekolah impas nanti bisa dikembangkan membuat web. Bila perlu nanti siswa yang selesai dari sini lah nanti yang akan bertanggung jawab mengurus web mereka di sekolah masing-masing. Kemudian di hari ke-4 dan 5 nanti itu akan diadakan pembuatan keran otomatis. Tadi Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana Pak Kepala Dinas mencoba meluncurnya air tanpa pakai diinjak-injak seperti yang kita lihat di tempat-tempat lain, tanpa putar keran, langsung meluncur.
Dan itu juga pengalaman yang menarik. Artinya kita sebelum munculnya keran otomatis yang pakai sensor dan lain-lain itu, nah kita malah berpengalaman kalau kita naik ke pesawat, ke bandara, pakai yang serba otomatis. Nah, kalau seandainya kita belum pernah, mungkin kita akan lihat gimana munculnya air ini. Nah, nanti itu di struktur akan dijelaskan oleh kami bagaimana cara membuat keran yang otomatis, dan semua itu bernilai jual yang cukup bagus bagi kita. Nah, jadi mudah-mudahan selama 4 hari ini, 2 hari untuk web, 2 hari untuk keran otomatis, anak kami bisa menimba ilmu. Dan ini hanya pemancing. Dan inovasi lain ditunggu berikut-berikutnya dari anak-anak kami sekalian. Nah, untuk itulah kami berharap Bapak Kepala Dinas untuk memberikan wejangan sehingga mampu mensupport agar anak kita ini bisa kreatif dan inovatif dalam suasana pandemi ini. Nah, terima kasih juga kepada Kominfo yang telah mendukung mensupport acara ini. Nah, kreativitas dan inovatif tersebut perlu kami jelaskan sedikit juga, kita juga didukung oleh Kominfo. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu bekerjasama dengan Kominfo itu menggelar 11 cabang lomba. Alhamdulillah berjalan lancar dan dikukuhkan oleh Pak Gubernur Indonesia. Nah, 11 lomba itu bisa diikuti. Artinya pandemi tidak menghalangi anak-anak kami untuk berkreasi. Pandemi tidak menghalangi. Walaupun suasana jenuh di rumah yang kalian alami, mudah-mudahan banyak berdoa, mudah-mudahan cepat kita masuk kembali dan bisa belajar di sini seperti biasa. Nah, mudah-mudahan cara yang akan kita lakukan ini dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mohon berkenan Bapak Kepala Dinas untuk membuka secara resmi acara ini. Demikian sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah Makasih Bu Protokol. Saya larut juga tadi gara-gara pantunnya ini, zoomnya dapat loh. Iya, Pak Sobrawan Ibu ya. Allah Akbar. Untung ada setup sedikit tadi, makanya saya buka file dulu kan, mudah-mudahan nyambung loh Pak Ibu. Aduh, kalau udah kenal dengan Melayu ini tak geser gitu. Iya. Nah, hilang Ibu. Bu aja tuh tak mati Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Protokol yang sudah buat saya ngambil tisu juga nih pagi-pagi butuh nih Pak. Nazurnya dapat dan senang berada di tengah-tengah Ananda dan Bapak Ibu Majelis Guru yang di keluarga besar SMA Negeri 14 Pekanbaru yang kita sayangi. Karena pantunnya tadi cukup dapat, paling tidak kami mau balas walaupun eventnya tak mau balas pantun ya nak ya, tapi yang jelas budaya ini perlu kita pelihara dengan baik dan kita implementasikan di tingkat satuan pendidikan kita masing-masing. Sebelum masuk ke cara yang resmi, kami awali dengan menyampaikan satu bait pantun. Jembatan Indragiri sambung bersambung, jalan berkelok ke Tembilahan. Sudahlah lama niat digantung, barulah hari ini Allah sampaikan dulu. Tepuk tangan mana? Live nih dir. Live Pak. Live. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak Bu. Ananda juga kurang semangat nih. Efek BDH ya. Belajar dari rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wa nusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak akan pernah berhenti kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari yang baik ini, alhamdulillah kita sudah dapat dipertemukan di kampus SMA Negeri 14 Pekanbaru dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat. Kami melihat tadi dari depan wajah-wajah ikhlas dari ibu dan bapak majelis guru, termasuk juga bapak ibu instruktur yang sudah berada beberapa orang tadi di depan. Ini kelihatan bahwasanya memang salah satu semangat itu insya Allah akan terpancar, semangat yang baik itu insya Allah akan terpancar dari wajah, dari bahasa tubuh, dan banyak hal yang bisa kita lihat dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas kita, baik itu selaku pendidik, termasuk juga selaku pendamping, instruktur, juga anak-anak selaku peserta. Ini kami rasakan, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada pagi hari ini sampai beberapa hari ke depan sesuai dengan penjadwalan yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi. Mudah-mudahan kegiatan ini dimudahkan, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersampaikan ke junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan syafaatnya ditunggukan nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Jahar selaku kepala sekolah yang kita PLT-kan di SMA Negeri 14 Pekanbaru yang kita hormati, bersama Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan panitia yang sudah menggagas merancang acara ini sehingga dapat kita laksanakan acaranya pada pagi berbahagia ini. Tahniah dan terima kasih Bu, karena Pak Jahar tidak bisa gitu seorang, dia nanti bantu kalau tidak tambah kecil Pak Jahar Bu. Kalau Bapak Ibu dan tuan-tuan tidak bantu, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan sekolah kita insya Allah semakin survive untuk masa yang akan datang. Kemudian hadir sekolah mitra kita, pengawas pembina kita, mohon maaf, Ibu Asniar, orang tua kita, senior kita yang sudah bersama-sama dengan kami tadi di ruang Bapak Kepala Sekolah hingga acara ini bisa bersama-sama lagi. Walaupun naik ke lantai 2 ya Bu, dipapah tadi naiknya Bu. Tidak ya Bu ya, ditarik sedikit ya. Alhamdulillah masih tetap bersemangat walaupun sudah berumur, tetap semangat untuk bersama-sama mendampingi sekolah kita ini. Hadir bersama kita juga dari teman-teman dari perguruan tinggi, dari Undri, kemudian dari Dinas Kominfo, kemudian dari asosiasi yang praktisi. Ini ada Pak MH ya Pak ya. Pak MH ini saya lupa nih ketemunya di mana gitu, tapi saya yakin nanti akan ada reviewnya lagi Pak, karena kita rasanya pernah bersama dan beliau ini memang agak lesak sedikit. Setahu saya gitu, dari teman-teman yang berada di Kemenak, beliau orang yang lesak di IT terutama, termasuk juga untuk hal-hal yang connecting antara IT dan perangkat-perangkat pendukung. Ya mudah-mudahan hajat yang disampaikan Pak Jahar tadi insya Allah mudahkan. Pendamping kita dari Pak diwakili oleh Pak Emri, karena Pak Taufik berada di Jakarta untuk persiapan perancangan asesmen nasional. Kebetulan Pak Taufik hari ini masih konsen di pembelajaran. Salah satu tutor kita dari Riau yang dari unsur kepala sekolah, hari ini Pak Taufik akan memberikan materi di Jakarta untuk wilayah Sumatera
bagian barat. Indonesia bagian barat, bukan Sumatera bagian barat ya. Bukan Sumatera bagian barat. Indonesia bagian barat, Bapak Ibu. Ini efek Pak Jahan. Indonesia bagian barat, jadi salah satu narasumber itu. Tapi kemudian ada ibu dari SMA Negeri 7 Pekanbaru. Ini kepala sekolah kita yang juga sudah cukup dikenal di tingkat nasional, di samping pegiat literasi dan dokter pertama ya Bu ya, untuk tingkat kepala sekolah, karena tadi kami cerita dokter Bu. Terima kasih Bu sudah mensupport. Kemudian ada dari SMA 14, SMA 4 ya. Mohon izin belum datangnya. Dari SMA 4 SMA 15 belum juga ya. Oke, nah jauh di sana nih. Di SMA 15 itu di Panam ya Bu ya, daerah Padan dulu. Kemudian kami hadir Pak Jahan, saya dibantu oleh teman-teman di Pabris karena kegiatan kita ini live Bu, dan bisa nanti ditengok di streamingnya. Sekaligus ini untuk kontrol kami juga Bapak Ibu, karena kadang-kadang sedapan keenaan cakap-cakap macam bahasa protokol tadi kadang-kadang kemana-mana videonya gitu. Nah jadi ini salah satu kontrol kita juga, dan ini insya Allah kita akan jadikan dokumen softnya untuk kalangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Mudah-mudahan ini ya, kami nanti kalau Bu Haja support, kami ingin wujudkan dalam sebuah buku Pak, untuk perjalanan kita mengelola Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang kita cintai. Harapannya demikian. Jadi kami didampingi oleh Bu Dokter nih Pak, Bu Dokter Dewi, KIT dan teman-teman yang lain yang akan mensupport acara ini. Kemudian yang sangat Bapak banggakan, anak-anak Bapak yang hari ini kelihatan gagah-gagah, cantik-cantik. Karena jujur, karena Bapak dari guru sama dengan ibu Bapak yang lain. Jadi karena ada rindu nengok anak Bapak kok pakaian macam ini gitu. Jadi tadi masuk itu lagi-lagi zoomnya ada dapat gitu. Zoom itu tuh bahasa hati. Jadi kalau orang qiraah, orang tilawatil Quran ya Pak ya, pasti dia bicara zoom. Jadi zoom itu bahasanya qalbun. Izin Pak ya, saya nggak mempetuai. Qalbun itu bahasanya hati. Hati itu tersentuh ketika ada yang menyentuh. Maka hubungan hati dengan mata itu satu fikir deh. Kalau dikelola dengan emosional yang positif, maka kalau ada tisu yang sengaja diambil atau mungkin terambil, itu nggak bisa dipaksakan. Dan itu antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Maka bahasa zoom itu mesti nak kita pelihara dengan baik, karena kita hidup dikendalikan dengan hati dan nafsu. Ketika hatinya baik, insya Allah akan dapat mengontrol nafsunya dengan baik. Tetapi ketika nafsu dan hatinya saling berseberangan, itulah kadang-kadang orang salah jalan ananda. Maka ini perlu kita pelihara dengan baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, karena ini acara seremonial, tentu syarat dengan penghormatan Bapak Ibu. Maka atas nama Keluarga Besar Dinas Pendidikan Provinsi Riau memberikan apresiasi dan tahniah untuk Keluarga Besar SMA Negeri 14 Pekanbaru, mobil khusus ini buat Pak Jahar dan panitia dan rekan-rekan yang lain yang sudah dapat melaksanakan hajatan kita pada pagi hari ini. Walaupun kita masih bekerja di masa pandemi COVID-19, semuanya harus mengikuti standar dan protokol yang sudah dipersyaratkan. Walaupun ini untuk ukuran pertemuan masih kecil, ini sangat kita hargai. Maka tadi Bapak pagi-pagi sudah semangat untuk berjumpa dengan Ananda, karena rindu kami nengok Miko pakaian macam itu. Betul tak Bapak Ibu ya? Nah ini kalau cakap kami di Selat Panjang di Siak itu tak pakai wongak. Wongak itu sedikit bohong ya Bu ya. Nah tak pakai, artinya jujur itu tulus gitu. Kami rindu menengok Miko berpakaian macam ini. Kami rindu menengok kalian berpakaian seperti ini. Maka bagi anak-anak Bapak yang
hari ini mungkin rambutnya sudah panjang, nah nanti dirapikan nak. Jangan nanti efek dari belajar dari rumah, lalu kita mungkin tidak nampak dipoto oleh kawan-kawan guru atau wali kelasmu di sekolah, sehingga membuat kita lalai. Maka pendekatan pendidikan karakter itu sebenarnya dari sisi manapun dia bisa diterjemahkan Pak, dalam bahasa edukasi, dalam bahasa pembelajarannya. Kalau Pak mengingatkan khusus untuk anak Bapak yang ada di SMA 14, SMA 8, SMA 4, SMA 15 dan SMA 7 Pekanbaru selaku Kosokola imbas dari kegiatan yang hari ini diamanahkan ke Pak Jahar dan SMA 14 secara umum, ini tetap dapat kita kawal. Ini pesan kami juga Bu, karena memang pendidikan itu tidak segampang menyakapkannya, tapi berat diaktualisasi. Apalagi memang kita hari ini tidak bertatap muka dengan anak Bu, kecuali kegiatan-kegiatan yang khusus macam ini. Maka di sini Bapak pesankan, kalau nanti anak Miko tidak salah nak, karena itu kita belajar dari rumah. Jadi hari ini Bapak ingatkan pada kalian, pada Anda, supaya tetap kita mengatakan bahwasanya hari ini kita adalah siswa yang terpelajar dan taat azas. Azas ini dalam makna yang luas, taat azas, berdisiplin dan mengikuti standar-standar protokol yang diprasyaratkan ini menjadi kewajiban bagi kita. Baik itu bagi sekolah, bagi orang tua, termasuk juga bagi anak-anak. Karena hari ini kita dipaksa Bapak Ibu untuk hidup berdampingan dengan pandemi COVID ini. Betul ya Pak ya, dari Kominfo ya? Kita dipaksakan Pak berdampingan itu. Kalau nanti kita kalah dengan itu, semakin banyaklah unsur-unsur kerugian yang terdapat di dalam. Ananda selaku pelajar rugi dalam sisi menambah kompetensi. Sementara tuntutan dunia ke depan itu nggak berubah, justru semakin banyak kompetitornya dan competitiveness-nya lebih tinggi. Karena kalau kita tampil dengan kompetensi apa adanya, ya kita akan terkulai ya, dengan persaingan global itu, dengan persaingan di dunia luar. Maka kompetensi ini pasti tetap harus kita asah, apapun bentuk, baik itu kompetensi akademik, termasuk juga kompetensi tambahan yang hari ini mestinya Ananda Bapak dapat melakukan ini dengan banyak waktunya di rumah. Setertarik tadi Bu, sehingga Bapak tadi macam berada di hotel Bapak, mencoba menggunakan dari hasil yang sudah dirancang diinisiasi oleh keluarga besar SMA 14 Pekanbaru. Karena bicara pandemi lagi, banyak hari ini yang membuat kita terbatas. Pegang ini pakai sanitizer, dipegang mikrofon pakai semprot disinfektan, dipegang benda ini pakai cuci tangan lagi, banyak. Nah, kalau itu yang kita kedepankan, tak dapat nak buat apa-apa gitu Bapak Ibu. Maka bahasa saya tadi dipaksa lah kita untuk hidup bisa berdampingan dengan hidup di masa pandemi ini. Maka pesan Bapak, satu, taati azas dan protokol kesehatannya. Yang kedua, berdisiplin. Yang ketiga, tawakal Allah. Tak bisa lepas kita dari itu nak. Maka kemarin Miko ada mungkin yang ikut sholat hajat itu dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah. Karena rasa kita dah rajin cuci tangan, dah rajin betul kita untuk mengikuti azas-azas yang disyaratkan dalam protokol itu, dalam protokol kesehatan itu. Tapi keluarga kita masih ada juga yang kena lagi. Nah itu kan tak dapat gitu lagi. Maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala. 3 unsur ini menjadi penting untuk Pak sampaikan pada Miko, pada kita semua. Nah termasuk juga Bapak Ibu Majelis Guru. Kalau ini adalah merupakan inisiasi baik atau mungkin praktik-praktik baik di bidang pembelajaran, silakan Bapak Ibu ditransfer. Maka transfer of knowledge yang selalu Bapak sampaikan itu dia tak mandang tempat.
Dia tidak memandang siapa yang memberikan info. Ketika info itu baik, bermanfaat untuk banyak orang, semakin banyak orang yang menerima nilai manfaat dari itu, semakin banyak nilai pahala yang kita dapatkan. Saya lebih banyak mungkin pendekatan yang esensi seperti itu. Maka untuk bicara ini, saya selalu mengingatkan, kami Bapak selalu mengingatkan pada anak-anak Bapak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, termasuk juga menyampaikan pesan ini pada Bapak Ibu Majelis Guru yang merupakan sarana penyampai informasi dan bisa mengedukasi baik itu di internal sekolah terhadap anak-anak dan anak-anak nanti juga terhadap orang tua. Penting untuk kita sampaikan Bapak Ibu, karena pandemi COVID-19 ini hari ini sudah mulai masuk ke klaster pendidikan Pak. Maka izinkan Bapak Ananda menyampaikan beberapa hal pokok, karena hari ini ada beberapa guru kita, kepala sekolah kita, pengawas kita yang sudah Allah panggil dan diprosesikan pemakamannya itu dengan standar COVID. Bapak ingin sampaikan yang pertama, kemarin untuk Kota Pekanbaru ada guru SMK 6 Pekanbaru, diikuti oleh guru SMK Negeri 1 Bangkinang, disusul oleh kepala SMK SMA Negeri 1 Minas. Yang terakhir kemarin disusul oleh temannya Bu pengawas itu Pak Haji Basri, yang dulu kepala SMA Negeri Plus Pekanbaru. Kalau Anda berkenan, yuk kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk syuhada pendidikan kita yang sudah mendahului kita. Bapak pandu dengan membacakan ulumul Al-Quran, kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga apa yang sudah kita kirimkan Allah sampaikan pada syuhada pendidikan kita yang sudah mendahului kita. Semoga almarhum dan almarhumah husnul khotimah dan Allah jauhkan dari siksa dan azab kubur dan diampuni segala dosa dan terima amal ibadah yang sudah mereka lakukan di masa hidupnya. Ini wajib Bapak Ibu, karena kita nggak bisa menengok, kita nggak bisa berkunjung, baik itu sampai hari ini kita belum bisa berkunjung. Mudah-mudahan Allah jauhkan musibah ini dari keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang kita cintai. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini kita bersama dalam kegiatan workshop peningkatan mutu pendidikan berbasis pendidikan karakter untuk pengembangan peserta didik yang kreatif dan inovatif. Ini sebuah tema yang cukup menarik Ibu dan Bapak, dan mohon izin Ibu pembawa acara, mungkin saya agak pakai TM sedikit Bu, karena ini ada esensi khusus yang harus kami sampaikan. Intinya kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan pesan-pesan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan ini atas nama kelembagaan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kami berharap kegiatan ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Pak Jalan. Kemudian Ananda ini juga dapat mengikutinya sesuai dengan rundown yang sudah dibuat, sesuai dengan schedule acara yang sudah dirancang. Jangan keluar dari itu, karena untuk menghadirkan narasumber seperti yang hari ini kita lakukan ini tidak gampang. Maka setiap apapun yang kita lakukan di satuan pendidikan, di Dinas Pendidikan, kami hari ini sudah menggaungkan kegiatan yang produk oriented Bu. Apapun kegiatan yang dilakukan di satuan pendidikan dan di Dinas Pendidikan ini harus berbasis produk. Khusus untuk kegiatan kita pada hari ini, saya berharap produknya di samping tadi sudah kami dapat pakai di depan, kami berharap nanti Pak Emma bisa menyampaikan pada anak-anak yang 30 orang ini akan muncul nanti paling tidak ada 30 kran yang sama yang berada di sekolah kita masing-masing, baik itu di 14, di 8, termasuk juga di 7 dan di 15.
Harapan kita seperti itu. Jadi kalaupun hari ini sekolah imbasnya hanya mengirim berapa orang banyak? 4 orang. Setidaknya, andai kata nanti di wastafel yang ada di sekolah kita yang berkemungkinan sudah tersedia, yang sifatnya inovasi dan teknologi seperti ini, saya katakan ini inovasi, mudah-mudahan nanti dapat membantu sehingga pelaksanaan protokol COVID yang tadi kita sampaikan di awal ini lebih terukur. Karena dari awal dulu mungkin kita pakai manual, yang manual, hari ini sudah ada yang pakai injak-injak Pak, yang banyak dipakai oleh pihak perbankan, Bank Riau, Bank BNI dan seterusnya. Ternyata itu juga nggak berumur panjang karena meminjak benda itu. Iya betul juga itu ya, tak pakai tahan lama juga karena main pijak. Karena tenaga kaki itu kadang-kadang tak bersahabat dengan pikir Pak. Selalu dipijak pakai tekan aja Pak, pijaknya sudah kuat tapi airnya tak keluar Pak. Dipijak lagi sampai airnya keluar. Nah kadang-kadang kurang tahan lama Pak umurnya Pak. Nah yang paling bagus itu memang dengan sentuhan ala restoran dan ala kafe ini Pak Bu. Kalau saya katakan tadi itu kalau di SMA yang saya sampaikan tadi itu Pak Jahar itu alanya ala bandara Pak, ala bandara, dan itu bagus dan kita tidak menyentuh atau tidak touch apapun, hanya dengan melengketkan sedikit dengan sinar tertentu ya Pak ya, ini sudah detek. Nah cuma mungkin ketahanannya perlu difikirkan juga nih Pak Emma sehingga nanti bisa terpakai oleh banyak sekolah karena memang berkemungkinan Bapak Ibu kalau tahun ini kita berpikir sampai ke Desember, mudah-mudahan nanti di Januari 2021 nanti kita sudah mulai melakukan modifikasi Bapak Ibu untuk melakukan proses pembelajaran yang barangkali nanti bisa kita mulaikan dengan perencanaan. Bisa saja nanti kita turunkan permen bersama 4 menteri itu dalam bentuk yang lebih kecil sehingga tatap muka dan proses-proses pelaksanaan pembelajaran ini dapat kita lakukan. Nah ketika proses itu terjadi seperti itu, maka yang Ananda dan Pak praktisi rancang hari ini akan menjadi penting Pak. Termasuk mungkin kami pesan satu nih Pak Jahan untuk di rumah Pak, untuk di rumah, dan satu untuk di depan dinas pendidikan. Tapi pesannya Pak ya insya Allah. Karena yang dinas pendidikan itu masih manual Pak Bu. Kadang-kadang Bapak Ibu datang malu juga kami gitu. Nah, kadang sabunnya lah yang habis. Iya kan? Nah, kadang-kadang airnya orang kecil gitu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan tak terjadi lagi. Jadi khusus untuk ini Pak Emma, kami pesan satu untuk di dinas pendidikan Pak. Satu lagi mungkin untuk pemakaian pemakaian lain lagi. Lah Bu, nanti kesangka orang nanti kok kali goblok Pak Jahar dengan saya gitu. Tapi insya Allah ini pesannya beli Pak. Itu. Silakan yang terbaik. Kemudian Ananda Bapak nanti juga karena banyak kegiatan hari ini berada di rumah. Saya tengok tadi kemasan khusus untuk yang tos itu. Apa nama benda itu Pak? Keran otomatis Pak. Keran otomatis ya. Keran otomatis ini hanya nempel dia Pak. Berarti ada unsur pertalian antara air yang mengalir dengan fungsi dari keran buka tutup. Betul ya Pak ya? Kalau logika saya tadi memandangnya seperti itu. Dan ini akan banyak orang yang berminat. Bapak berharap Ananda salah satu agen untuk produk ini nah. Maka tadi PR yang pertama tadi di 5 sekolah ini. Baik pilotingnya nanti di SMA Negeri 14 Pekanbaru ini akan muncul 30. Kalau memang sudah ada wastafelnya tinggal lengketkan saja lagi di benda yang sudah ada. Kalau tidak ya silakan dikreativitaskan sendiri sehingga nanti bisa fungsional ya. Bapak berharap demikian. Nah lalu nanti di sekolah imbasnya ini juga mengikuti yang sama, termasuk di sekolahnya Pak Emri di Semalapan yang kondisinya memang murid mungkin sudah lebih bagus ya. Tetapi untuk yang seperti ini saya katakan teknologi dan inovasi terbarukan Pak. Bolehlah nanti ditengok Pak Emri kalau memang itu bisa digunakan dan bisa lebih praktis dan airnya pun tak banyak yang berserak ya Pak ya. Saya pikir ini sangat mungkin untuk kita lakukan penambahan atau mungkin penyesuaian. Ini penting dan Bapak berharap nanti di rumah Ananda ketika nanti bisa dirakit karena mungkin modal solder ya Pak ya. Modal solder saja anak-anak
yang perempuan ini juga bisa melakukan, dan silakan dicoba di rumah. Gagal, lakukan lagi perbaikan, ada narasumber untuk berkonsultasi. Sehingga paling tidak di samping untuk sekolah, di rumah kita juga dapat gunakan itu. Ini penting nak, karena salah satu teknologi itu adalah persoalan nilai manfaat. Kalau Bapak selalu katakan seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, semakin banyak orang yang menerima manfaat dari teknologi itu, semakin tinggi Pak nilai dari teknologi itu. Nah, apalagi ini muncul dari anak-anak Bapak yang hari ini masih berstatus sebagai pelajar. Silakan dilakukan ditingkatkan kreativitasnya. Nah, syukur-syukur nanti muncul inovasi yang baru. Itu yang perlu juga Bapak. Nah, termasuk juga ini untuk membuat website sekolah ini dengan pendampingan dari teman-teman baik dari Undri maupun dari Kominfo. Ini mestinya harus ada yang terbaru Bapak Ibu. Karena kalau dulu mungkin sama dengan bahasa website ini, kalau sekolah sudah punya website, nah bayangan kita udah ekspensi betul itu. Ya Pak Amri ya. Nah, kalau dulu seperti itu, artinya keren betul itu. Nah, hari ini website itu sudah kebutuhan, nah. Sudah kebutuhan. Bahkan sekolah yang cakap yang ada di ceruk kampung saja ini sudah memiliki website dengan biaya hosting yang cukup lebih murah ya Pak Kominfo sekarang. Kalau dulu mahal nah, harus kayak diumpus kita dulu ya Pak ya, saya ingat betul itu. Sekarang biaya hosting bisa dengan beberapa provider itu sudah detect. Pesan yang nak Bapak sampaikan adalah tolong nanti website yang diinovasikan hari ini harus memiliki nilai plus. Apa nilai plusnya? Silakan nanti dikolaborasikan, ditanyakan ke Bapak Ibu narasumbernya, sehingga nanti website itu bisa lebih mudah dengan biaya hosting yang terjangkau. Betul ya Pak? Kita pakai hosting ya Pak ya? Dengan biaya hosting yang terjangkau, kemudian memudahkan Anda menghasilkan sebuah website yang tidak apa adanya, ya, muncul inovasi dari sisi teknologi dan lain-lain, sehingga nanti lagi-lagi kita berpikir manfaat. Semakin banyak orang yang menerima manfaat dari apa yang Anda pikirkan dan Anda buat hari ini, akan semakin banyak nilai pahala dan nilai ekonomis yang muncul dari itu. Andai kata akibat sentuhan dan kreativitas Ananda ada hubungannya dengan finansial di situ, silakan nak. Ananda juga perlu diasah yang namanya jiwa entrepreneurship. Entrepreneurship ini harus kita tumbuhkan dari hari ini. Ketika knowledge lalu dikuatkan dengan kompetensi, di dalamnya ada unsur entrepreneurship, sehingga kita bisa survive dan bisa lebih banyak mendapatkan penghasilan di situ. Inilah sebuah hakikinya lembaga pendidikan Bapak Ibu. Karena goal akhirnya itu pasti finansial Pak. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, gelarnya mungkin dari ujung ke ujung tak muat lagi namu itu Bapak Ibu, tapi di ujung tidak ada gaul, tidak ada yang nak buat, tak ada yang nak dibuat, itu juga tidak akan ada guna. Ya, nah ini menjadi penting untuk Pak sampaikan. Ini sekaligus Bapak menyampaikan mungkin sedikit praktik-praktik baik, pesan-pesan yang menurut Bapak penting untuk Bapak sampaikan pada Ananda, tidak hanya setakat untuk menyampaikan dan membuka materi yang hari ini akan kita lakukan pembukaannya. Jadi tidak hanya sekedar itu. Bapak berharap tolong Ananda semangat dan berikan yang terbaik nanti di sekolahnya masing-masing. Pesan Bapak tadi ada beberapa terkait dengan karakter. Walaupun kita belajar dari rumah, walaupun apapun bentuk inovasi yang kita lakukan untuk mengembangkan kompetensi keilmuan kita, karakter dan jati diri is very very important. Penting sekali. Orang pasti akan melihat secakap dan sehebat apapun manusianya, tapi kalau karakternya lemah, soft skillnya lemah, ini juga tidak akan dianggap.
nak ngajak Miko minum bersama di bundaran gereja saja orang-orang mikir nah. Kenapa? Ada esensi-esensi yang bergeser. Ada justifikasi yang muncul pada orang-orang yang bersangkutan. Begitu pergeseran kita hari ini nah. Maka kita nak hati-hati bergaul, menjaga diri, berinteraksi, harus nak serba hati-hati. Berapa banyak hari ini kawan-kawanmu yang sudah mulai terjerumus nah. Kemarin Bapak dapat kabar yang mengejutkan. Satu orang siswa kita hari ini akibat katanya efek belajar dari rumah, Pak. Saya nggak tahu, saya masih butuh pembenaran dari info itu. Kontrol lemah, baik dari orang tua, mungkin termasuk juga dari kita, Bapak Ibu. Sehingga anak kita hari ini sudah berani menyeberangkan alat-alat dan benda terlarang, Pak, menyeberang ke Selat Sunda, Pak. Bayangkan, dan mainnya itu bukan lagi ratusan juta. Kalau betul infonya ini nak kita cari informasinya. Kalau ini betul, ini sangat miris kita mendengarkan. Maka Bapak mengajak kepada Anda yang betino ini, Bapak selalu bahasakan seperti itu, Bu. Kalau bahasa saya ke anak saya, Bu, Miko ini perempuan, sama dengan kacau, Pak. Kacau kalau udah jatuh dari gantungannya, terburai dari bawah, habis saja. Karena betino ini sama dengan lepat. Lepat kalau masih dibungkus rapi, macam itu pakai jilbab sekarang kan cantik, lawa sekarang. Enak kita nengoknya. Tapi kalau lepat itu sudah terbuka, ada pula orang ada lalat yang hinggapi di situ dan kiri kanannya. Jangan kena memegang, Pak. Nengok aja orang gigi, Pak. Ini filosofi Bapak nah, untuk anak-anak Bapak yang perempuan. Maka bungkus diri itu elok. Jangan sampai kaca atau pecah, jangan sampai telur jatuh. Kalau itu anak-anak pegang, yakinkanlah orang baik adalah impian orang yang baik pula. Tidak akan pernah orang biasa-biasa saja mendapatkan orang yang juga biasa-biasa saja. Betul ya Pak Bri ya? Pasti dia akan mencari orang-orang hebat dan punya talenta. Hari ini Anda diasah untuk itu. Silakan bersemangat, manfaatkan kesempatan ini. Banyak kawanmu hari ini yang tidak pakai seragam untuk datang ke sekolah saja terbatas. Hari ini Anda diberikan pembekalan. Maka pembekalan yang terbaik itu, materi pelatihan yang terbaik itu ketika nanti Anda bisa aktualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata. Ini mungkin yang dapat Pak sampaikan dalam kesempatan ini. Tolong sampaikan pesan ini jika Anda anggap ini pesannya baik, sampaikan pada adik-adiknya, teman-temanmu yang hari ini mungkin masih belum hadir, dan ibu bapak pembimbing tolong didampingi dengan baik sehingga acara yang kita akan laksanakan sesuai dengan rundown yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini dapat kita kawal secara bersama-sama dengan baik. Ini mungkin Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Ibu protokol, saya kalau dah bersemangat macam ini Bu. Jadi kalau terlalu lama saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk mengajari Ibu dan Bapak semua. Betul-betul saya rindu saja menengok anak-anak Bapak yang hari ini berpakaian seragam. Ada kerinduan untuk tegak di depan kelas lagi dengan Anda semua. Dan hari ini bersama keluarga besar kami yang ada di SMA 14, 8, 4, 15, dan 7 yang hari ini bersama-sama di kampus SMA Negeri 14 Pekanbaru. Dibuka ya Pak. Akhirnya dengan bermohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan membacakan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop peningkatan mutu pendidikan karakter untuk mengembangkan peserta didik yang kreatif dan inovatif yang ditaja oleh keluarga besar SMA Negeri 14 Pekanbaru secara resmi kita nyatakan dibuka. Demikian Bapak dan Ibu, akhirnya kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mengajak, mari kita tetap bersemangat untuk bagaimana ke depan kita tetap dengan kompetensi-kompetensi yang terukur, baik itu di bidang akademik termasuk juga di bidang-bidang yang lain. Demikian, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
atas kata sambutan dan pembukaan workshop kegiatan peningkatan mutu pendidikan karakter untuk pengembangan peserta didik yang kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas. Apa yang disampaikan syarat dengan nasihat dan ilmu pengetahuan. Semoga ini bisa kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing ke depan. Tapi benar di awal tadi, katun bukan sembarang katun. Katun diletak di tepi kali. Pantun tidak sembarang pantun. Pantun Bapak mantap sekali. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita berpulang pada Ustadz Balos Siregar. Biarlah beliau yang menangkap ikan, pancingnya jangan kita langkahi. Doa segera kita rangkaikan, semoga mendapat ridho ilahi. Silakan Bapak Balos Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والعناية والمغفرة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمد علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang barusan kita bacakan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya doa, maka acara selanjutnya adalah coffee break. Di depan kita sudah ada hidangan, sudah ada kue-kue yang di dalam kotak. Saya tidak tahu apakah itu bakwan atau pisang, entah ubi atau lemang. Asal hati senang dan lapang. Ya, sambal belacan pun terasa rasa.